Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Perkenalkan, saya Fitri Imania. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial mengenai materi elastisitas. Mari simak bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan materi elastisitas. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan mengenai yang pertama, pengertian elastisitas. Yang kedua, elastisitas permintaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang keempat, hubungan elastisitas dengan permintaan marginal. Yang kelima, elastisitas silang. Yang keenam, elastisitas harga. Dan yang ketujuh ialah elastisitas periklanan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi elastisitas dalam ilmu ekonomi. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu elastisitas? Nah, elastisitas dalam ilmu ekonomi ialah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan atau responsivitas suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lainnya, seperti perubahan harga, perubahan pendapatan, atau harga barang lainnya. Nah, selanjutnya elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika terjadi perubahan harga barang tersebut. Nah, dengan kata lain, elastisitas permintaan menggambarkan seberapa besar perubahan dalam jumlah permintaan jika harga barang berubah. Secara matematis, elastisitas harga permintaan dapat dihitung dengan rumus. Nah, rumusnya persen perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persen perubahan harga. Oke, elastisitas permintaan memiliki beberapa jenis. Yang pertama, elastis, permintaan perubahan lebih besar dari perubahan harga. Yang kedua, inelastis, yaitu permintaan perubahan lebih kecil dari perubahan harga. Yang ketiga, uniter, yaitu perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Yang keempat, elastis sempurna, permintaan perubahan tak terbatas dengan sedikit perubahan harga. Yang kelima, inelastis sempurna, yaitu permintaan tidak berubah sama sekali meskipun harga berubah. Nah, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, ialah yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang pengganti, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen mudah beralih. Yang kedua, jenis kebutuhan baik pokok maupun tidak. Barang pokok biasanya inelastis karena tetap dibutuhkan meski harga naik. Yang ketiga ialah porsi pengeluaran terhadap pendapatan, di mana jika harga barang memakan porsi besar dari pendapat, permintaannya cenderung lebih elastis. Yang keempat, jangka waktu. Nah, dalam jangka panjang, permintaan lebih elastis karena konsumen punya waktu beradaptasi. Dan yang kelima ialah tingkat kemewahan barang. Barang mewah biasanya lebih elastis karena konsumen bisa menunda atau menghindari pembelian saat harga naik. Nah, hubungan antara elastisitas permintaan dan pendapatan marginal adalah MR sangat penting dalam teori ekonomi, khususnya dalam penentuan harga dan output oleh perusahaan. Nah, permintaan marginal adalah tambahan manfaat atau nilai dari mengonsumsi satu unit barang tambahan. Jika elastisitas tinggi, produsen harus berhati-hati menaikkan harga karena menurunkan jumlah permintaan secara signifikan. Nah, selanjutnya mengenai pengertian elastisitas silang. Elastisitas silang atau disebut juga dengan cross elasticity of demand ialah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur elastisitas silang ialah
perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi dengan perubahan harga barang Y. Nah, untuk menunjukkan hubungan antar barang, maka dapat diketahui elastisitas XY lebih dari 0 atau positif, yakni barang substitusi pengganti, misalnya teh dan kopi. Selanjutnya, jika elastis XY kurang dari 0 atau negatif, maka barang komplementer atau pelengkap, misalnya seperti mobil dan bensin. Dan selanjutnya yaitu jika elastis XY sama dengan 0, maka tidak ada hubungan atau barang tidak ada saling terikat. Selanjutnya, elastisitas harga permintaan adalah ukuran yang menunjukkan beberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang itu tersendiri. Rumusnya yaitu persen perubahan jumlah yang diminta dibagi menjadi persen perubahan harga. Dan berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, elastis, yaitu permintaan sangat responsif terhadap harga. Yang kedua yaitu inelastif, yaitu permintaan kurang responsif. Yang ketiga, uniter, yaitu respons sebanding. Yang keempat, elastis sempurna, yaitu permintaan perubahan tak sebatas mesti harga berubah sedikit. Yang terakhir yaitu inelastis sempurna, yaitu permintaan tetap meskipun harga berubah. Nah, penjelasan terakhir mengenai elastisitas periklanan. Elastisitas periklanan ialah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan pengeluaran untuk iklan. Adapun rumus yang digunakan ialah elastisitas periklanan sama dengan persen perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persen perubahan pengeluaran iklan. Nah, adapun penjelasannya, yakni jika elastisitas periklanan lebih dari 1, maka permintaan sangat responsif terhadap iklan sehingga disebut efektif. Kemudian, jika elastisitas kurang dari 1, maka permintaan kurang responsif atau iklan kurang efektif. Dan yang terakhir, jika elastisitas periklanan sama dengan 0, maka iklan tidak berpengaruh terhadap permintaan. Nah, jadi elastisitas periklanan membantu perusahaan untuk mengevaluasi seberapa efektif iklan dalam meningkatkan penjualan produk. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya elastisitas adalah alat penting untuk mengukur respon permintaan maupun penawaran terhadap perubahan harga, perubahan pendapatan maupun faktor lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu jenis elastisitas meliputi elastisitas harga, silang, periklanan, dan penawaran. Nah, pemahaman elastis membantu pelaku ekonomi membuat keputusan tepat dalam penetapan harga, promosi, dan kebijakan pasar. Jadi, ilmu elastisitas sangat penting bagi kita. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.